Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Aceh berjihad. Aceh dikenal karena adanya tsunami tahun 2004 dan disebut Serambi Mekah. Ibarat Serambi Mekah merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat, tetapi kedaulatan terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Dominasi dan kekejaman tersebut melahirkan Perang Aceh. Latar belakang Perang Aceh. Aceh memiliki kedudukan yang strategis, juga menjadi pusat dagangan. Daerahnya luas dengan hasil penting seperti ladang, hasil tambang, dan hasil hutan. Karena itu Belanda berambisi menguasai Aceh. Yang kedua, karena Taktrat Sumatera antara Belanda dengan Inggris. Isi taktrat tersebut antara lain, Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Pada tanggal 2 November 1871. Kemudian Aceh mengirim Habib Abdurrahman pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Langkah-langkah tersebut diketahui oleh pihak Belanda. Kemudian Belanda mengancam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Agresi Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873. Tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Koller kemudian Aceh yang di bawah pimpinan Tengku Imeong Lueng Bata. Pasukan Aceh terdiri dari Ule Balang Ulama, yaitu golongan bangsawan atau petinggi-petinggi seperti gubernur jika di masa sekarang. Kemudian rakyat Aceh yang terus mendapat purang dari Belanda. Kemudian perangan sengit di bawah pimpinan Koller untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Pasukan tersebut berhasil mengalahkan Koller di bawah pohon pada tanggal 14 April 1873. Kemudian pon itu disebut Koller Bon. Agresi kedua pada tanggal 9 Desember 1873. Setelah melipat gandakan kekuatannya, Belanda melakukan serangan kepada Aceh dipimpin oleh Van Swieten. Di bawah pimpinannya, mereka membakar Masjid Raya Baitur Rahman, dan Belanda dapat menduduki istana setelah dikosongkan Sultan Mahmud Syekh. Semangat juang semakin meningkat seiring pulangnya Habib Abdurrahman dari Turki. Kemudian para pemuka Aceh memproklamasikan ikrar Perang Sabil. Dengan Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Di Aceh bagian barat, tampil Tengku Umar bersama istrinya
Cut Nyak Dien. Kemudian, pertempuran sengit terjadi di Meong Laho. Pada tahun 1893, Tengku Umar menyerah pada Belanda. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1896, Tengku Umar berbalik melawan Belanda. Peristiwa itu membuat Belanda semakin marah dan geram. Belanda kemudian memakai tenaga ahli Sjoek Hoogerooid agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang rakyat Aceh. Kemudian dia mengusulkan beberapa cara. Yang pertama, perlu memecahkan belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Sebab di lingkungan Aceh terdapat rasa persatuan antar kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Yang kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam pemimpin perlawanan harus dengan kekerasan. Kemudian genderang perang dimulai tahun 1899 sampai 1909. Saat itu Aceh disebut dengan masa tahun berdarah. Januari 1903, Sultan Mahmud Syekh terpaksa menyerah. Cara licik ini berhasil dan digunakan untuk mematahkan perlawanan Panglima Polim. Akhir perang yaitu dengan ditangkapnya Cut Nyak Dien dan kemudian dibuang di Sumedang, Jawa Barat, dan meninggal pada tanggal 8 November 1908. Pada tahun 1911, Tengse Tengku Maat Tiro berhasil ditembak mati. Perang berakhir pada tanggal 1912, namun sebenarnya perang itu berakhir pada tahun 1942. Sekian dari saya dari SMA Negeri 1 yang disusun oleh Faras Royhana kelas 11 MIPA 4. Mengundurkan diri, dan guru pembimbing Ibu Desminarti, SPD.